Wah, udah waktunya dimatiin literasi. Tonton ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat ini, kita semua masih diberi begitu banyak kenikmatan. Tak lupa pula, kita bersolawat atas Nabi yang telah menyampaikan ajaran Islam dengan pesonanya yang luar biasa. Nah teman-teman, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra, bacalah. Hari ini, mari kita bumikan literasi. Penasaran kan bagaimana sih caranya kita membumikan literasi? Sebelum dilanjutkan, teman-teman siapkan buku bacaannya ya. Teman-teman, selamat menyaksikan. Udah datang tuh. Udah lengkap nih. Sekarang kita mulai tantangan membaca ya. Aku atur waktunya. Oke. Teman-teman, waktunya udah habis nih. Kalau aku udah selesai bacanya. Aku juga. Juga udah nih. Sebentar lagi udah mau ending nih. Alhamdulillah selesai. Oke teman-teman, udah selesai semua ya bacanya. Siapa nih yang mau duluan mereview? Ada? Aku. Buku yang aku baca berjudul Peri dan Kakek Penjual Sepatu. Di buku ini berkisah seorang kakek yang bekerja keras menjual dan membuat sepatu. Pada suatu hari ada seorang anak yang menginginkan sepatu yang dijual oleh si kakek. Lalu si kakek memberikannya. Pada malam hari saat si kakek tidur, datanglah peri sepatu yang membuat sepatu untuk si kakek. Pada pagi hari kakek tersebut terkejut lalu menjualnya dan dagangan si kakek itu laris manis. Pesan dari cerita ini adalah kita harus bekerja keras dan tidak boleh putus asa, serta kita harus menolong sesama. Ya, itu kakeknya hidup sendirian. Iya, kakeknya hidup sebatang kara. Kasihan ya kakeknya tinggal sendirian. Iya. Tadi review buku yang aku baca. Sekarang giliran kamu. Jangan aku dulu, yang lain aja dulu. Juga kebagian kok. Kamu baca buku apa? Ini nih dongeng tentang si kancil. Tokohnya. Hanya ada si kancil dan si kera aja. Terus ceritanya tentang apa? Di suatu senja, para binatang hutan berkumpul mengerumuni kera karena mereka asyik mendengar cerita kera yang menemukan perkebunan pisang yang luas. Si kancil jadi penasaran dengan kata-kata si kera. Kancil pun pergi ke kebun pisang itu. Namun, kancil bingung bagaimana caranya supaya ia dapat mengambil pisang itu karena tak bisa
Kancil membodohi si kera dengan cara melempar pisang ke tubuh si kancil. Pesan yang dapat diambil dari buku ini adalah kita tidak boleh meniru sikap kancil yang sudah menipu kera. Altaf, sini gabung. Sekarang aku review buku ya. Buku ini berjudul Dandelion Pembawa Harapan. Nah, buku ini menceritakan tentang Neverland yang dipenuhi dengan keajaiban. Dan juga ada dua anak bernama Mia dan Gaby. Mereka sangat ingin ke Neverland. Saat itu mereka ingin pergi ke Neverland, tapi mereka sedang bertengkar hebat. Karena Mia kesal, Mia pun meninggalkan Gaby sendirian. Karena Mia khawatir, Mia pun mengecek Gaby. Dan ternyata Gaby sudah menghilang. Dan Mia tahu bahwa Gaby pergi ke dunia Neverland. Mia pun langsung menelpon teman-temannya untuk mencari Gaby. Dan mereka mengalami petualangan yang sangat seru. Dan juga ada dua peri yang ikut bersama mereka. Pesannya, ketika kalian bermarahan dengan saudara kalian harus segera minta maaf agar tidak terjadinya pertengkaran. Ajang review ya. Oke. Nabi Ibrahim adalah salah seorang yang termasuk ulul azmi. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di negeri Babilonia. Ayahnya adalah Azar yang kafir, sedangkan ibunya adalah orang yang beriman secara diam-diam. Nabi Ibrahim lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud. Ia adalah seorang penyembah berhala dan mengaku dirinya Tuhan. Saat Nabi Ibrahim dewasa, ia berkata kepada ayahnya, "Apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhanmu? Sesungguhnya aku melihatmu dan pengikutmu dalam kesesatan yang nyata." Suatu saat Nabi Ibrahim pergi ke tempat berhala-berhala, lalu menghancurkan berhala itu. Dengan kapak, ia hancurkan semua berhala kecuali satu berhala yang sangat besar. Akan tetapi, Nabi Ibrahim mengantungkan kapak di kepalanya. Saat orang-orang sampai di tempat berhala, mereka terkejut karena berhala yang biasanya mereka sembah sudah terpecah belah, kecuali satu berhala yang besar itu. Mereka yakin pasti yang melakukan ini adalah Nabi Ibrahim. Mereka memberitahu hal ini kepada Namrud. Setelah itu mereka pun langsung menanyakan kepada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, engkaukah yang telah menghancurkan Tuhan kami?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan aku yang melakukannya, tapi berhala besar itu yang melakukannya. Tanyalah kepada dia sebisa mungkin." Mendengar itu, Namrud dan orang-orang tambah kesal kepada Nabi Ibrahim. Lalu mereka memutuskan untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api yang sangat besar untuk membuktikan apakah benar kalau Tuhannya itu ada. Lalu Nabi Ibrahim didorong dari atas gedung ke dalam api. Tapi ternyata saat Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim malah merasakan dingin. Itu semua adalah atas kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan malaikat Jibril sehingga Nabi Ibrahim selamat tanpa ada luka sedikit pun. Melihat itu pun sebagian besar orang-orang menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Namrud malah tambah marah lalu mengusir Nabi Ibrahim beserta para pengikutnya keluar dari negeri. Pelajaran yang dapat diambil adalah, yakinlah bahwa perlindungan dan pertolongan Allah akan selalu pada kita. Masya Allah. Hebatnya Nabi Ibrahim. Bagus-bagus semua ya. Aku suka buku yang dibaca Aza. Aku suka semuanya. Belakangan ini, banyak yang lebih memilih untuk bermain gadget dibandingkan dengan bercengkrama dengan buku. Main game, seru, sedangkan membaca buku menjadi hal yang paling membosankan, yang bahkan dilirik pun tidak. Teman-teman, barangkali membaca buku bukan selalu menjadi hal yang menarik, bukan juga hal yang asyik, seperti saat kita bermain game di gawai yang kita miliki. Tetapi ingat, waktu yang kita habiskan untuk membaca buku tidak terbuang dengan sia-sia. Tidak ada yang namanya boros kuota. Bahkan dengan membaca buku, banyak pengetahuan yang didapatkan dan bisa dibagikan kepada sesama. Baca buku dan